Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat semua, selamat pagi. Mudah-mudahan pagi hari ini kita sehat-sehat semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya akan membahas satu TV merek Polytron dengan tipe PS 52U P73B. Sebelum kita membuka TV ini, terlebih dahulu kita tes seperti apa gangguannya demi mempermudah perkiraan area blok yang mana gangguan. TV-nya saya akan colokkan. Perhatikan teman-teman layarnya. Pada layar muncul raster biru, kemudian gambar melipat bagian atas atau gambar terlipat bagian atas. Kemudian ada garis-garis hitam atau garis-garis buku warna hitam, bukan garis-garis buku warna putih atau blanking, bukan. Ini ada garis-garis hitam seperti ruas buku, garis ruas buku. Jadi gambarnya melipat, bagian bawah full normal, bagian atas yang gangguan. Kalau menurut penganalisaan ini, otomatis gangguan berada pada blok vertikal karena menyangkut kelebaran gambar. Jadi untuk mempersingkat waktu, sobat-sobat, kita periksa komponen apa yang menyebabkan gambar terlipat seperti ini. Oke, saya cabut. Saya balik dulu TV-nya. Oke, saya lepas dulu mesinnya. Kita amati dulu komponennya. Apakah ada yang kembung elko-nya? Ternyata sobat-sobat, komponennya tidak ada yang mencurigakan. Kelihatannya normal-normal saja. Tapi andai kata normal, kenapa tampilan rasternya tidak full? Jadi kita cek dulu bagian bawah, kaki-kakinya, apakah ada yang retak atau ada jalur yang rusak. Kita amati dulu. Nah, sobat-sobat, kita tes dulu tegangan input IC vertikal yang dari playback. Sembilan belas koma 920. Lima belas. Nah, sobat-sobat, setelah pengetesan elko tegangan input yang nilainya 25 volt 470 mikro,
ternyata semuanya bagus. Jadi kapasitor ini sudah dicek, ternyata normal. Kemudian yang ini juga normal. Nah, jadi kita periksa lagi diodanya. Tapi biasanya kalau sudah normal kapasitornya di bagian output playback yang masuk ke input IC vertikal normal, berarti dioda bagus pada dioda output playback untuk memberikan tegangan ke IC vertikal. Dan yang masuk di IC vertikal di kaki 2, yang ini kaki 2 normal. Tapi yang masuk di kaki 6, pin 6 IC vertikal tidak normal. Nah, ternyata di sini saya lihat ada dioda yang berhubungan dengan kaki pin 2 IC vertikal dengan pin 6 serta kaki kaki 3 yang berhubungan dengan pom up. Jadi kita cek dulu diodanya apakah normal atau tidak. Perhatikan jarumnya sobat-sobat, jarum multitesternya. Saya pakai ohmmeter. Diodanya ternyata dioda ini sobat-sobat membesar nilainya dibandingkan dioda output tegangan di playback. Nilai resistansinya rendah. Nilai resistansinya 2, nilai resistansinya 4,5. Sedangkan yang di dioda input kaki 1 IC vertikal nilai resistansinya sangat membesar. Jadi kemungkinan besar ini diodanya kalau dia tidak putus, dia pembesaran nilai resistansi. Jadi tegangan yang diterima dari playback, output playback tidak bisa dia salurkan ke kaki 6 IC vertikal, pin 6. Tapi tegangan PCC pada pin 1, pin 2 IC vertikal normal masuk, tapi tidak ada keluar ke pin 6 yang dikoppel dengan dioda. Jadi kita cabut dulu diodanya untuk memastikan apakah dia putus atau nilai perlawanannya menurun atau membesar. Maaf, nilai perlawanannya membesar sehingga tegangan tidak bisa dialirkan. Oke, sobat-sobat.
Nah, sobat-sobat, diodanya saya sudah cabut. Kita tes dulu diodanya, apakah dia membesar nilainya ataukah dia putus. Perhatikan jarumnya, teman-teman, jarum multitesternya, apakah dia bergerak atau tidak. Saya balik lagi. Ternyata sobat-sobat semua, ternyata dioda ini putus. Tidak bisa mengalirkan arus atau tegangan ke kaki 6, kaki pin 6 dengan kaki pin 2, pin 3. Jadi dioda ini fungsinya memberikan tegangan ke kaki pin 6, kemudian ke pin kaki 3 di bagian pom up-nya pada IC vertikal. Kalau tegang PCC-nya normal 20, kurang lebih 24, kurang lebih 20 volt. Nah, kemudian masuk lagi ke dioda ini, kemudian dia keluarkan lagi tegangan menuju ke pin kaki 6, kaki pin 6 pada IC vertikal dengan kaki pin 3 di IC vertikal. Nah, karena ini jebol atau rusak, putus, maka tegangan hilang di kaki 6 dengan kaki pin 3 atau kaki pin pump up-nya. Jadi makanya gambar tergulung karena tidak bekerja kaki pin 6 dengan kaki pin 3. Oke, sobat-sobat, saya ganti dulu diodanya. Mudah-mudahan dioda inilah penyebabnya. Saya carikan dulu. Nah, sobat-sobat, ini sudah ada dioda pengganti dari yang putus ini. Jadi dioda yang putus ini kita ganti dengan yang baru. Pada saat kita memasang dioda, harus kita perhatikan terlebih dahulu kakinya yang ada tanda garis putih di depan. Yang ini menandakan di sini positifnya. Jadi jangan sampai terbalik, nanti tegangannya tidak mau keluar kalau terbalik, atau arusnya tidak bisa keluar. Jadi harus kita perhatikan. Nah, saya pasang diodanya. Kemudian simbolnya juga di chassis atau di PCB. Perhatikan arah panahnya. Arah panahnya yang menunjuk, itulah yang positif. Jadi sesuaikan dengan warna putih pada arah panah. Jangan sampai terbalik, maka tegangan tidak bisa keluar atau arus tidak bisa keluar. Kita cek dengan multimeter apakah tidak terbalik. Oke, normal.
Saya pasang heatsink-nya dulu atau pendingin IC. Sobat-sobat semua, setelah penggantian dioda, kita akan tes apakah TV ini sudah kembali normal. Saya colokin kabelnya. Mudah-mudahan TV-nya kembali normal. Bismillah. Saya arahkan dulu kamera, sobat-sobat, untuk melihat hasilnya. Alhamdulillah, TV-nya sudah tidak tergulung lagi, sudah tidak terlipat lagi bagian atas, sudah full. Sobat-sobat semua, sebagai kesimpulan dari pekerjaan ini, apabila sobat-sobat menemukan kasus seperti pada waktu kita tes pertama, ada tampilan di layar full bagian bawah dan di atas terlipat. Biasanya gangguan seperti itu biasa diakibatkan oleh kapasitor atau elko. Biasanya elko kering, tapi ternyata setelah saya cek elko-elkonya atau bagian vertikal input dengan outputnya, semuanya bagus. Ternyata gangguannya ada pada dioda ini, yaitu yang menghubungkan dengan kaki pin 2 IC vertikal dengan pin 6 serta pin 3. Nah, sehingga tegangan yang masuk pada pin 2 normal, kurang lebih 20 volt. Kemudian dikoppel dengan dioda ini, tidak ada yang keluar. Jadi ada yang masuk, tidak ada yang keluar. Tidak ada suplai tegangan yang masuk ke pin 6 IC vertikal dengan pin 3, yaitu warm up-nya pada IC vertikal. Jadi mudah-mudahan gejala seperti ini harus kita teliti, karena dioda ini setelah kita ukur pada posisi melengket dengan rangkaian lain, terhubung dengan rangkaian lain, tidak bisa kita prediksi bahwa rusak atau tidak. Tapi karena kita sudah cek kapasitornya, ternyata normal, kita cek tegangannya di pin-pin IC vertikal, ternyata tegangan pin 6 dengan pin 3 yang tidak normal. Setelah penggantian dioda ini, alhamdulillah TV ini sudah melebar kembali atau normal. Jadi sobat-sobat, kalau ada yang kurang dimengerti, silakan berkomentar. Insya Allah saya akan balas sesuai dengan apa yang saya ketahui. Dan kalau sobat-sobat semua, para tusar pemula,
atau siapapun yang sempat mampir di channel saya, kalau menyukai channel saya, hendaknya di-share ke teman-teman yang lain. Mudah-mudahan bisa bermanfaat kepada sesama. Demikianlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya bahas bisa dimengerti dan dijadikan sebagai pedoman apabila menemukan kasus seperti ini. Sobat-sobat semua, saya dari Maspul Elektronik mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.